Kepoin dulu ya. Ada. Boleh kita mulai? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya teman-teman, sebelumnya saya minta maaf, minta ikhlas, minta ridhonya karena kita memang terlambat dikarenakan ada lain hal. Terima kasih juga ya udah join. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atau mau ada yang nanya? Silakan. Ya, jadi mungkin Ya silakan. mungkin bisa diceritain aja dulu mungkin kronologinya seperti apa misalnya sang ibu sampai bisa terkena COVID gitu. Ya, jadi sebelumnya kita berdua memang lagi keadaannya kita lagi nggak di Jakarta. Betul, Jadi lagi di luar kota. kita lagi ada di Bali. Mama itu ada di Jakarta gitu. Mama memang nggak kemana-mana, cuman memang Mama sempat menerima tamu di rumah beliau. Setelah terima tamu di rumah beliau ngerasa report ke kita ya kalau badannya nggak enak badan, kalau beliau merasa demam pada saat itu, kalau saya tidak salah di tanggal 30. Tanggal 29 udah merasakan, tanggal 30 Mama akhirnya cek mandiri di rumah dengan menggunakan waktu itu hanya swab. Betul. Namun dinyatakan pada saat itu hasil swab Mama positif di tanggal 30 Juni. Nah, sampai akhirnya kita waktu itu mengatasinya ya minum obat virus dan lain sebagainya, juga konsultasi ke dokter untuk obat apa yang bisa dikonsumsi sama Mama gitu. Di hari kedua Mama sudah mulai mengalami sesak nafas. Akhirnya kita Mama nggak mau ke rumah sakit saat itu dikarenakan memang Mama maunya dirawat di rumah. Akhirnya kita sediakan oksigen, juga ada yang mengawasi juga, dokter dan juga perawat yang mengawasi. Obat-obatan juga masuk terus dan beberapa obat-obatan lain ya. Tapi pada saat itu saturasi Mama sudah mulai turun rendah gitu, tapi tidak terlalu rendah, waktu itu hanya 96 dan 97. 96, 97, 98, 97 turun lagi 96 sampai di 95. Iya. Nah, akhirnya Mama waktu itu dari oksigennya 60% sampai akhirnya ke 100% gitu bantuan oksigen. Di hari ke 3 COVID, Mama nggak ngeluh, semakin sesak yang dahsyat. Mama juga nggak bisa tidur. Mama juga sudah terbata-bata untuk ngomong dan komunikasi sama kita gitu. Mama juga, kita cari oksigen itu sangat sulit ya, mungkin informasi ini bisa menjadi pertimbangan juga gitu ya untuk semua lini gitu. Oksigen itu pada saat itu ibu saya sangat sulit mencari oksigen. Sampai akhirnya harus keliling Jakarta, dapat di pinggiran Jakarta, itu pun kondisinya banyak sekali oknum-oknum ya. Kami jujur dengan situasi kayak gini, saya juga berpikir ibu saya dan saya memikirkan orang lain gitu. Yang kami sedih adalah di saat kondisi banyak orang yang membutuhkan oksigen, justru harga oksigen itu sangatlah mahal, sangat sulit dicari, kalaupun ada mahal, bahkan untuk isi oksigen pun sulit gitu. Kita juga berpikir tidak semua orang kan di posisi beruntung untuk bisa dapat dengan mudah gitu. Jadi pada saat itu ya udah kita alhamdulillah dapat oksigen, tapi dengan melihat situasi Mama sempat waktu itu sampai turun di 89, saya telepon dokter, beberapa dokter paru juga, dan harus diputuskan untuk Mama mencari rumah sakit. Kondisi mencari rumah sakit itu teman-teman juga mungkin ini buat semuanya ya. Kami juga sangat sulit dan gak gampang. Kami juga mengalami kok situasi yang nomor antrian rumah sakit 200 sekian, lalu ditolak di rumah sakit karena memang kondisi rumah sakit sangatlah penuh gitu ya. Jadi untuk teman-teman tidak semudah itu ibu saya langsung dapat rumah sakit. Sangat-sangat sulit, kita sampai keliling rumah sakit, cari rumah sakit mana yang bisa untuk menerima karena kondisinya betul-betul lagi menurun. Dan juga kita waiting list, tapi qadarullah alhamdulillah. Dan sampai waiting listnya ada yang sampai 100, 200, ada yang sampai 80. Ya. Sampai suruh nunggu dulu ada di angka 25. Itu bukan rawat inap ya, tapi IGD. Itu masih IGD. Jadi alhamdulillah dengan baik sama Allah, akhirnya Mama
mama dapat IGD. Sampai dapat di IGD, mama yang tadinya baru pakai oksigen biasa yang di hidung, akhirnya harus pakai oksigen dengan mask yang tertutup penuh gitu. Dikarenakan memang saturasinya tidak juga membaik. Di hari pertama itu mama mengeluh tetap sesak nafas ya Bib ya, dan nyeri di dada. Ternyata pada saat mama nyeri di dada itu mama terkena serangan jantung, dikarenakan mungkin mama panik, mama juga mungkin merasa tidak nyaman dengan paru-parunya pada saat masuk rumah sakit. Langsung cepat sih mama masuk rumah sakit tanggal 4, tanggal 5 itu mama harus pakai NF-NC, lalu naik lagi ke NIF, lalu akhirnya karena saturasi mama nggak membaik, akhirnya sekarang mama kondisinya menggunakan ventilator dan mama tidak disadarkan. Kemarin kita sudah masukin Gamaras dan malam ini juga masuk Gamaras. Apa yang kami upayakan untuk mama selain obat-obatan yang pastinya obat antivirus yang sudah masuk, obat antivirus yang diberikan juga sudah yang paling kuat gitu. Tapi juga mama nggak membaik saturasinya, kita menyarankan untuk ikut terapi. Pertama ada terapi dengan obat Gamaras. Terapi tersebut dilakukan 5 hari berturut-turut. Alhamdulillah sudah kita lakukan di angka 78. Alhamdulillah membaik ke angka 83 sampai sempat ke 90. Tapi saat ini barusan sebelum saya lakukan interview ini, mama turun lagi di angka 87. Langkah yang kedua adalah kemarin malam adanya terpapar itu semakin luas di paru-parunya mama, sehingga mama yaitu baru pertama kali kena serangan jantung dan pengentalan darah, tetapi pengentalan darahnya tidak tinggi gitu. Sebenarnya mama tidak ada penyakit lain gitu. Kondisi mama saat ini seperti apa? Dalam artian stabilitas beliau gitu dari saturasinya sekarang seperti apa? Saturasi hari ini kemarin kan alhamdulillah sampai 90, hari ini 87. Saya berharap doain semuanya biar saturasinya naik lagi sampai di angka normal dan sampai 100% insya Allah, karena bantuan dengan alat itu bisa sampai 100%. Ya, kondisinya mama masih tidak sadarkan pastinya, karena memang mama diintubasi untuk penggunaan ventilator, jadi kondisinya memang masih tidak sadarkan. Untuk saturasi masih belum stabil. Siti, mudah-mudahan mama bisa melewati fase-fase kritis mama dan mama bisa kembali ke kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Put, untuk plasma itu sendiri apakah kan sudah dapat 5 kantong atau 4 tadi? 4 kantong. 4 kantong. 4 kantong itu apa sudah diberikan ke mama? Mungkin dari 4 kantong itu apa belum sama sekali atau baru dapat? Gimana pun? Kita juga belum dapat kabarnya karena belum diberikan. Iya. Jadi sebenarnya belum dimasukkan karena plasma itu kan baru didapat dari PMI. Terima kasih juga buat PMI yang udah memberikan darah, dapat 1 kantong dari PMI, yaitu baru kemarin. Jadi harus melewati dulu proses. Dan karena mama ini kan menjalani 2 terapi sekaligus, jadi tidak mungkin dilakukan oleh pihak dokter dalam saat bersamaan karena khawatir